Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Senin siang nih sebelum istirahat makan siang ceritanya ya. Insya Allah video ini tayang hari Selasa tapi ya. Gua mau ngobrol ringan aja soal masalah lini belakang Manchester United ya. Ya kan memang di tangan Ralf Rangnick ini ada kemajuan. Kemajuan dalam arti jumlah kebobolannya lebih sedikit daripada masa periode sebelumnya waktu di tangannya Ole Gunnar Solskjaer. Memang di lini belakang ini juga ada perubahan pastinya ya. Nomor satu jelas back sayap di mana sebelumnya hampir selalu Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka, sekarang ini kan Alex Telles dan juga Diogo Dalot mulai mendapat tempat lah katakanlah ya di tangan Ralf Rangnick ini. Dan tentu saja masih ada plus dan minusnya. Kenapa gue bilang plus dan minus? Ya memang kita belum bisa selalu mendapatkan clean sheet, pun juga ketika kita kebobolan ini sering sekali karena hal-hal hal-hal yang cukup simple, katakanlah tidak konsentrasi tidak ada di sana, kebobolan di menit-menit awal babak kedua seperti ketika menghadapi Southampton, ketika menghadapi Leeds United. Konsistensi juga belum ada dengan cukup baik ya, artinya berterusan di babak kedua setelah bermain cukup bagus di babak pertama, ataupun juga sebaliknya. Tapi menurut gue ada topik yang ingin gue angkat hari ini, ngobrol-ngobrol ringan aja nih soal masalah siapa center back yang dipasang di lini belakang. Karena kan kita ada beberapa pemain, ada Eric Bailly, ada Phil Jones, ada Rafael Varane, ada Victor Lindelof, dan juga Kapten Harry Maguire. Nah, dari 5 nama ini tentu saja tidak mungkin 5-5-nya ini kan bermain secara bersamaan. Walaupun mungkin bisa jadi dikombinasikan, mungkin 3 yang bermain tergantung situasinya. Seperti terakhir menghadapi Leeds United kemarin kan, di menit-menit terakhir itu Cristiano Ronaldo ditarik digantikan Rafael Varane. Memang tujuan dari Ralf Rangnick ini ingin memperkuat lini belakang dalam upayanya untuk mempertahankan 3 poin, karena pada saat itu skornya kan masih 2-3. Tapi kalau kita ngomong starting 11, tentu saja melihat perkembangan selama ini yang dipakai oleh Ralf Rangnick, back pemain belakang ini cenderung menggunakan formasi 4 ya, entah itu 4-2-2 atau 4-3-3 atau 4-2-3-1, belakang ini 4. Nah, di 4 pemain belakang ini kan 2-nya merupakan pemain tengah. Nah, ini menurut gue ringan amatiran ya, ini siapa ya, bagusnya siapa. Nah, gue coba objektif di sini, artinya memang kalau kita ngomongin soal masalah Harry Maguire ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Kemarin memang tampil cukup bagus, tapi di beberapa pertandingan terakhir juga sempat beberapa kali melakukan blunder. Artinya memang harus diakui penampilan Harry Maguire ini masih belum pada level musim lalu, belum pada level ketika dia tampil cukup baik di Euro. Memang ini ada gap penampilan di sana, dan dia masih sekarang ini pelan-pelan berusaha untuk naik lagi, walaupun ya harus konsisten tentunya ya. Kemarin melawan Leeds menurut gua terlepas dari 2 gol Leeds, tampilannya cukup bagus ya. Errornya tidak sebanyak di pertandingan-pertandingan sebelumnya, at least ya kan. Tapi ya itu tadi, tinggal bagaimana dia bisa secara konsisten mempertahankan atau bahkan memperbaiki penampilannya. Nah, kenapa gue singgung Harry Maguire? Karena Harry Maguire ini kan juga disinggung oleh Ralf Rangnick perihal kapten di wawancara sebelumnya. Artinya tidak ada perdebatan bagi Ralf Rangnick, tidak ada masalah di sana. Harry Maguire adalah kaptennya. Nah, kalau Harry Maguire sudah dipercaya sebagai kapten atau tetap dipercaya sebagai kapten, maka posisi back tengah ini satu ya, itu sudah jadi milik Harry Maguire. Nah, dengan siapa ini? Dengan siapa Harry Maguire akan berpasangan? Apakah dengan Rafael Varane ya, atau dengan Victor Lindelof? Nah, ini ringan amatiran, gue pingin timang-timang untuk memilih siapa di antara keduanya. Nah, dimulai dulu dari Victor Lindelof. Victor Lindelof ya, ini adalah penampilan Victor Lindelof ketika menghadapi Leeds United, di mana kemarin kan dia bermain melawan Leeds United. Ground duelsnya nih statistiknya ya, dia memenangkan 1 dari 3 kali duel ya di ground, dan bola atas cukup bagus, memenangkan 2 dari 2 ya.
8 kali kehilangan possession, akurasi passingnya 82% dan memiliki satu key passes. Long balls juga cukup banyak nih, 12. Dari 12 kali percobaan itu 7 kali dia berhasil. Karena di sepak bola modern, build up serangan ini sangat sering sekali dimulai dari belakang, khususnya center back. Nah, tapi pada saat itu kita kebobolan 2 gol ya kan, menghadapi Leeds United. Walaupun tentu saja ini bukan serta-merta kesalahan dari Victor Lindelof. Walaupun kita bocor kemarin 2 kali gol itu dari sisi kanan yang ditempati oleh Aaron Wan-Bissaka, betul. Dan kalau center back-nya yang di sisi kanan itu adalah seorang Victor Lindelof. Nah, selain menghadapi Leeds, ini adalah penampilan Victor Lindelof yang lainnya ya. Gue ambil 3 ini 3 Victor Lindelof bermain melawan mana-mana. Begitu juga nanti Rafael Varane. Ini ketika menghadapi Brighton Hove Albion. Ketika menghadapi Brighton ini kita clean sheet ya, menang 2-0. Victor Lindelof bermain bersama dengan Harry Maguire. Lagi-lagi cukup bagus dalam duel udara, memenangkan 2 dari 2. Akurasi passingnya pun juga tinggi sekali ya, 88%. Long ball-nya pun juga demikian. Dari 7 kali percobaan, 4 kali berhasil. Jadi menurut gue long ball dari dari Victor Lindelof ini cukup bagus. Dan ya, pertandingan ini berhasil clean sheet. Pun juga ketika menghadapi Southampton, ini pertandingan lainnya ya. Ketika menghadapi Southampton ini, Rafael Varane. Ketika menghadapi, ini partai lainnya adalah ketika Manchester United menghadapi Norwich, di mana memang pada saat itu Victor Lindelof tidak tampil 90 menit, tapi tampil selama 74 menit. Dan statistiknya cukup bagus ketika 74 menit ini ya, sekalipun duel di udara tidak memenangkan, hanya 2 dan tidak ada yang menang sama sekali, tapi di yang lain-lainnya cukup bagus, termasuk juga akurasi passingnya yang 83%, tapi long ball-nya ini ya, 4 kali percobaan, 0 kali tidak ada yang on target. Nah, inilah dia Victor Lindelof. Dan baru kita sekarang ke Manchester United menghadapi Southampton. Ini ketika menghadapi Southampton, Rafael Varane yang ditampilkan. Wow, 100% ya. Duel udaranya 7-7, memenangkan semua, possession loss-nya 9, passing akurasinya juga 84%, cukup bagus. Long ball-nya dari 8 kali percobaan, 5 kali yang sampai. Dan pada saat itu kita tidak berhasil clean sheet, tidak berhasil meraih kemenangan bahkan ya, karena skornya 1-1. Ketika kita menghadapi Burnley yang berakhiran juga 1-1, Rafael Varane dipasang ya, berduet dengan Harry Maguire. Tampil 90 menit. Dilihat ini ya, 2 duelnya baik itu di darat, di ground maupun juga di udara cukup bagus. Possession loss-nya 8, passing akurasinya bagus, long ball-nya juga bagus ya. Dari 5 kali usaha 3 kali sampai. Menurut gue cukup bagus ini Rafael Varane. Ketika menghadapi West Ham United, ketika kita menang 1-0, itu juga duet dengan Harry Maguire. Rafael Varane ini pada saat itu kita clean sheet. Ground duels, aerial duels nilainya cukup bagus, passing akurasi juga cukup bagus, long ball-nya dari 6 kali percobaan hanya 2 kali yang sampai. Nah, untuk total keseluruhannya sampai dengan saat ini di Liga Inggris, ini adalah heat maps dari seorang Rafael Varane, di mana dia lebih banyak beroperasi di lini kanan ya, di lini kanan, dan juga lebih ke selain belakang juga belakang agak sampai tengah ya, artinya dia juga cukup antara lini tengah, lini belakang dan juga lini tengah. Defendingnya cukup bagus kalau menurut gua. Ini ground duels, aerial duelsnya, terutama aerial duel ya, duel bola di udara ini 73% dia memenangkannya. Dan ini adalah Victor Lindelof. Victor Lindelof ternyata defendingnya juga cukup bagus, walaupun duelnya ya, ground duels dan juga aerial duelnya itu tidak sebagus siapa namanya tadi, Rafael Varane. Nah, kalau sudah dilihat begini kan, maka jelas ya. Dan juga kalau lihat dari sisi passing, ternyata Rafael Varane ini akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Victor Lindelof, walaupun ya beberapa kali memang
kayak kemarin ketika menghadapi Leeds ya kan, dia melakukan overlap ke depan. Kalau gue lihat sih Victor Lindelof ini atributnya ada di sana, dia lebih berani untuk melakukan penetrasi, dia lebih punya kapasitas untuk melakukan tersebut. Tapi kalau sebagai pemain belakang sendiri, gue lebih menilai Rafael Varane ini masih lebih bagus daripada Victor Lindelof. Sekalipun sekali lagi ya, memang ini tidak menjamin kalau Victor Lindelof yang main maka kita akan clean sheet, begitupun juga Rafael Varane yang main kita akan clean sheet, karena menurut gua faktor kebobolan itu kan bukan hanya jadi dua pemain ini saja, tapi pemain-pemain lain juga punya kontribusinya di sana. Tapi balik lagi ke topik ngobrol ringan kali ini, kalau untuk memilih satu di antara dua pemain ini siapa yang harus mendampingi Harry Maguire, gua ringan amatiran masih lebih percaya seorang Rafael Varane. Rafael Varane dilihat secara statistik lebih bagus ketika bertahan, lebih bagus juga ketika melakukan build up, ya kan. Sekalipun ada kelemahannya. Apa itu? Kalau gua melihat transisi dari seorang Rafael Varane ini, terutama soal speed ya, mungkin gue merasa kok masih perlu ditingkatkan lagi. Bukan berarti Victor Lindelof lebih baik, tidak, tapi soal transisi ini Rafael Varane masih harus ditingkatkan lagi. Dan menurut gue ini juga salah satu bentuk bagaimana ya dia beradaptasi dengan Premier League. Pencapaian sejauh ini dari seorang Rafael Varane, mengingat ini masih musim pertamanya di Manchester United di Premier League, menurut gue ini sudah cukup bagus ya, bahkan bisa dibilang ya agak luar biasa, karena walaupun again gue bilang masih ada adaptasi yang harus dilakukan, tapi secara overall ini sudah cukup bagus, sudah sangat cukup bagus ya. Tinggal itu tadi, bagaimana dia bisa lebih baik lagi berduet dengan Harry Maguire, pun juga melakukan koordinasi di lini belakang dengan back-back yang lain ya, back kanan, back kiri, dan juga komunikasi dengan David De Gea sebagai ya kiper, tentunya kan memiliki peran juga di lini pertahanan. Tapi again, gue ulangin, kalau ada pilihannya antara Rafael Varane dan Victor Lindelof, gue masih lebih memilih Rafael Varane sebagai duet back tengah menemani Harry Maguire. Bagaimana teman-teman? Ada pilihan lain, pilih Victor Lindelof atau Rafael Varane untuk menemani Harry Maguire, atau bahkan pemain lain, Phil Jones, Eric Bailly? Bisa langsung drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.